Pemain abroad timnas langsung terbang ke Arab Saudi untuk putaran ketiga. Martin Paes akhirnya dilepas FC Dallas untuk bergabung bersama timnas. Jesus mempesona jelang bergabung bersama timnas. Pak Hang Seo langsung diumumkan oleh FAM untuk menukangi timnas Malaysia. Nama Elkan Bagot dan coach Sintayong semakin memanas. Pelabuhan Tomaya semakin jelas jelang putaran ketiga. Jersey latihan baru timnas kini kian ramai diperbincangkan. Latihan perdana Yong Ki Hun bersama timnas jadi sorotan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa pemain timnas Indonesia kini terlihat sudah melakukan latihan perdana sebelum berangkat ke Arab Saudi. Dalam momen latihan itu, pemain timnas Indonesia terlihat mempunyai jersey latihan baru untuk putaran ketiga ini, di mana warnanya merah dan putih serta celana hitam. Warna merah itu mendominasi pundak dan lengan, sementara warna putih menjadi warna utama untuk dada ke bawah dan punggung ke bawah, dan jersey itu telah dipakai untuk berlatih para pemain timnas Indonesia. Tim berjuluk Garuda itu memamerkan jersey baru latihannya dalam persiapan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Akun Instagram timnas Indonesia dan PSSI pun turut mengunggah video pendek latihan para pemain dengan jersey latihan barunya. Beberapa pemain terlihat memakai jersey itu agak kebesaran. Lantas, hal itu pun membuat beberapa reaksi warganet turut memberikan komentarnya, di mana mayoritas warganet merespon negatif ke jersey baru latihan timnas Indonesia itu. Bahkan tidak sedikit yang memberikan semacam sindiran. Masih dalam jersey baru latihan timnas Indonesia yang dibuat Expo itu tertera dua sponsor di bagian dada. Keduanya adalah Bank Mandiri dan juga PT Freeport Indonesia. Elkan Bagot dan coach Sintayong kini kabarnya seling unfollow di akun Instagramnya. Hal itu tidak lama setelah pelatih asal Korea Selatan itu mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga nanti. Apakah fakta ini menegaskan hubungan keduanya tidak baik-baik saja? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Menurut pantauan Okezone, di akun Instagram Elkan Bagot kini tidak ada lagi akun coach Sintayong di daftar followingnya, dan begitu juga sebaliknya. Ya, semenjak gelar Piala Asia 2023, Elkan Bagot diketahui tidak lagi dipanggil oleh coach Sintayong ke timnas Indonesia. Di FIFA Matchday pada bulan Maret 2024 yang lalu, Elkan Bagot juga tidak dipanggil karena jelas mengalami cedera. Namun spekulasi pun muncul ketika bek 21 tahun itu tidak dipanggil saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juninya. Banyak yang menilai bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil coach Sintayong karena ia mangkir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan jasanya di laga playoff Olimpiade Paris 2024 saat itu. Tidak hanya di bulan Juni 2024, Elkan Bagot lagi-lagi tidak dipanggil coach Sintayong pada laga September 2024 ini untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam sejumlah kesempatan, coach Sintayong sama sekali enggan mempertimbangkan untuk memanggil Elkan Bagot. Elkan tidak dipanggil, kata coach Sintayong Jumat 16 Agustus 2024 kemarin. Alih-alih memanggil Elkan Bagot, coach Sintayong justru memilih membawa Wahyu Prasetyo saat ini. Fakta ini menunjukkan bahwa coach Sintayong enggan menyertakan pemain yang telah mengecewakannya sekalipun ia adalah pemain yang memiliki kualitas. Menarik menantikan kabar lanjutan soal Elkan Bagot dan coach Sintayong. Masih adakah pintu timnas Indonesia bagi Elkan Bagot dari coach Sintayong itu? Tentu harapannya masih ada. Federasi Sepak Bola Malaysia kini membuka peluang untuk merekrut pelatih asal Korea Selatan yaitu Pak Hang Seo, di mana Pak Hang Seo direncanakan untuk menggantikan Kim Panggon yang mundur pada Juli yang lalu. Presiden FAM yaitu Datuk Hamidin menyebutkan bahwa pihaknya memasukkan nama Pak Hang Seo ke dalam radarnya. Namun saat ini FAM masih memberikan kesempatan kepada Pau Marty yang saat ini sedang bertugas menggantikan Kim Panggon. Kami akan menilai prestasi Pau Marty. Kami berikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan kemampuan melatih timnas Malaysia, ucap Datuk Hamidin. Namun di waktu yang sama, kami juga mencari pelatih lain, salah satunya adalah Pak Hang Seo, tambahnya lagi. Ya, saat ini Pak Hang Seo bertugas sebagai advisor untuk klub asal Vietnam, di mana pelatih asal Korea Selatan itu punya banyak pengalaman di Asia Tenggara saat melatih timnas Vietnam. Tercatat Pak Hang Seo ini pernah sekali membawa timnas Vietnam juara Piala AFF. Ia juga membawa timnas Vietnam meraih emas di SEA Games 2020 dan 2018 yang lalu. Jika benar Pak Hang Seo nantinya menukangi timnas Malaysia, maka tentu menarik dinantikan bagaimana perjalanannya saat nanti menjadi juru racik Harimau Malaya itu.
Sampai saat ini, gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Hye belum memutuskan klub barunya untuk musim depan. Teranyar, gelandang timnas Indonesia itu dirumorkan akan bergabung dengan klub divisi 2 Liga Inggris yaitu Oxford United. Menurut laporan SKY Sport, Oxford saat ini tengah melakukan pendekatan kepada Tom Hye saat berstatus tanpa klub. Tom Hye sendiri sudah berstatus tanpa klub sejak 30 Juni 2024 yang lalu, seusai kontraknya bersama SC Heerenveen habis. Oxford United sudah membuat penawaran kepada Tom Hye yang berstatus tanpa klub, bunyi laporan SKY Sport. Ya, sebelumnya Tom Hye dikabarkan juga diincar oleh klub Liga Kroasia yaitu Dinamo Zagreb. Tom Hye diharapkan bisa mengisi pos gelandang Dinamo yang baru saja menjual pemainnya. Namun kabar tersebut belum menemui kepastian sehingga kini muncul kabar bahwa Tom Hye diincar oleh klub Erick Thohir. Menariknya, jika ke Oxford maka Tom Hye akan berada satu tim dengan Marcelino Ferdinand, di mana sebelumnya Marcelino itu juga bergabung ke Oxford seusai kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Belgia itu. Jay Itzes meninggalkan Venezia untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Arab Saudi. Ia meninggalkan timnya sebelum jeda internasional dengan performa membanggakan, di mana bek berusia 24 tahun itu kembali tampil sebagai starter ketika Venezia menjamu Torino dalam laga pekan ketiga di Liga Italia 2024-2025. Dalam pertandingan itu, Venezia memang kalah 0-1 dari tamunya. Akan tetapi Jay Itzes mampu memberikan penampilan impresif di tengah tren kurang baik dari Venezia. Ya, Jay Itzes diberikan kepercayaan untuk bermain penuh selama 90 menit. Dalam laga tersebut, ia juga membuat penyelamatan penting untuk Venezia sebagaimana merujuk dari World Soccer Red. Ya, Jay Itzes menunjukkan aksi luar biasa dengan melakukan sapuan krusial di mulut gawang Venezia pada menit ke-18. Hal itu membuat Jay Itzes kian menegaskan bahwa posisinya sebagai salah satu bek paling penting yang dimiliki Venezia saat ini. Melihat World Soccer Red, Jay Itzes menjadi salah satu pemain Venezia dengan nilai tertinggi di laga tersebut. Bek timnas Indonesia itu diberi nilai 7,0. Hal itu setara dengan kiper Venezia, hanya kalah dengan dua gelandangnya. Selepas membela Venezia, Jay Itzes direncanakan akan langsung bertolak ke Arab Saudi untuk bergabung dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama grup C putaran ketiga. Dengan begitu, Jay Itzes diperkirakan akan langsung terbang dalam waktu dekat ini ke Arab Saudi, di mana Jay Itzes akan langsung ke Arab Saudi dari Italia, tidak ke Jakarta terlebih dahulu. Patut dinantikan kabar lanjutan soal Jay Itzes yang akan segera bergabung bersama tim Merah Putih. Martin Paes kini dipastikan tengah berbanggaria setelah ia masuk ke dalam daftar panggilan coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, Martin Paes masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FC Dallas pun melepasnya dengan ikut bangga. Ya, coach Sintayong memanggil 26 pemain untuk putaran ketiga ini. Salah satunya adalah Martin Paes. Martin Paes akhirnya bisa bergabung ke timnas Indonesia itu setelah perjalanan panjang lewat pengadilan olahraga yang dimenangkan PSSI. Untuk putaran ketiga ini, timnas Indonesia juga memanggil kiper-kiper lainnya yaitu Hernando Ari, Adi Satrio dan juga Nadio Argawinata. Mereka berempat tentu akan bersaing nantinya untuk mendapatkan posisi utama di bawah mister gawang tim Merah Putih. FC Dallas yang merupakan klub Martin Paes itu pun turut melepas sang kiper dengan bangga. Momen membanggakan bagi kiper kami. Paes dipanggil timnas Indonesia senior untuk kualifikasi Piala Dunia, tulis mereka di akun media sosial resminya. Bukan cuma itu, FC Dallas juga turut menyertakan postingan yang membuat warganet semakin bersemangat, di mana FC Dallas menuliskan kata singkat pada dipanggil timnas. Dalam hal ini, Martin Paes pun juga akan segera merapat ke timnas Indonesia untuk bergabung, di mana Martin Paes dapat diperkirakan akan segera berangkat ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini dari Amerika Serikat. Patut dinantikan hal-hal menarik dari sang kiper yang satu ini jelang bergabung. Mengingat momen ini adalah momen pertama bagi Martin Paes untuk bergabung di latihan bersama tim Merah Putih. Kayak aku kemarin anjir nulis komennya Indra Safri. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.